Halo semuanya, selamat datang di Bang Selon. Ya, perkenalkan nama gua Fatur, biasa dipanggil Rutap. Di sini gue sebagai talent baru ya di konten Bang Selon. Sebelumnya gue jelasin juga kenapa gue bisa kenal sama teman-teman Eselon tuh karena teman-teman Eselon itu teman SMA gue. Jadi di Eselon tuh ada 4 orang, ada Arya, ada Babe, ada Geple, ada Yoga ya. Dia tuh temen SMA gue dari kelas 2 sampai sekarang ya, masih berteman. Untuk momen-momennya sih ya pasti banyak ya, apalagi temen SMA, apalagi konten buat sebelum-sebelumnya kan dia sering pada nongkrong ya. Aslinya itu kita juga sering nongkrong dari zaman SMA. Karena gara-gara nggak niat aja ya, ini baru mulai dibuat konten. Apalagi gue sebelumnya juga di Malang, gue kuliah di Malang. Nah ini gue baru balik, makanya sekarang gue jadi talent di konten Bang Selon. Untuk ngomongin awal kenal sama mereka berempat tuh ya dari SMA ya, nongkrong bareng lah pasti kan, sampai sekarang juga. Terus momen-momen nongkrongnya pasti banyak ya, apalagi kita pernah ke Bandung juga, nginep itu pas lagi liburan ujian nasional apa pas itu. Terus buat ke Bandung itu, nah kalau di Bandung sih gue nggak ikut dia rombongan ya, karena gue naik motor sendiri. Buat nongkrong-nongkrong yang lain pasti ya pernah juga ya, selain nongkrong kopi shop pasti kan juga mau nyari keringat ya pasti ya. Itu juga sebelum nongkrong-nongkrong sepedahan tuh pernah juga ada momen pertama. Awalnya tuh lagi ada acara HUT Polri, jadi pas di SMA tuh ngadain buat murid-murid itu partisipasi buat ikut ya HUT RI-nya, itu perwakilan yang mau aja. Nah, gitu. Ya teman-teman Eselon tuh juga pada ikut kan dulu. Terus habis itu sepedahan lagi, mulai lagi tuh pas lagi nongkrong tren ngopi shop tuh, tren ngopi itu lagi marak juga ya, sering. Nah itu kita nyari keringat juga naik sepeda ke GBK. Habis yang dari GBK ada lagi kita nggak kemana-mana sih pasti ya, CFD ya, soalnya kan di Jakarta ya. Udah sih itu doang buat sepedahannya ya, karena gue sayang sama nih sepeda, jadi gue mutusin buat project restorasi di konten Bang Selon. Karena nih sepeda udah nemenin gue dari zaman SMP, udah sekitar 10 tahun lebih lah ya ini sepeda. Terus sebelumnya ini juga sepeda udah pernah gue kerok ya catnya. Dari ini basicnya nih frame-nya Solis 77, sebelumnya itu warnanya biru, pernah diganti warna hitam, habis itu dikerok lagi jadi warna alloy, cuman gue pernis sama dikasih dekal aja. Terus sempet udah puas, habis itu ada tragedi karena rumah gue lagi proses pembangunan. Ini sepeda kena air coran beton lantai 2 gue, jadi ya dia kena semen lah, udah jadi kusam gitu-gitu. Terus ya karena gue sayang, jadi gue mutusin buat restorasi ganti warna lagi. Nah terus untuk nih sepeda, awal mula stepnya buat ngelakuin pengecatan yang pertama nih restorasinya, ya pasti kan dicopotin dulu ya part-part dari sepedanya, dari stang, sadelnya, terus cranknya, sama bannya. Itu harus dicopot sebelum proses ngamplas sama nyopotin stikernya, dekalnya, karena ya harus bersih dulu kan. Kenapa gue nggak pakai pen remover? Karena gue cuman di pernis doang, jadi ya langsung proses ngamplas aja. Terus pas lagi proses pencopotan part-partnya nih, sebelumnya ada kendala juga ya, karena alat gue lengkap alias nggak lengkap ya. Jadi cranknya itu nyangkut sama rantainya, karena rantainya itu nggak ada yang penyambungnya, kunci penyambungnya, jadinya mau nggak mau tuh harus dipotong pakai alat motong rantai kan.
sama cranknya itu harus dicopot pakai tracker. Karena gue nggak punya alatnya, jadi gue mau nggak mau harus ke bengkel kan. Udah. Oke, sekarang kita lagi di bengkel sepeda. Akhirnya kita ke bengkel sepeda di Jalan Asin dan Saya. Kita lihat. Kalau mau bengkel fiksi di sini nih. Iya. Gimana Tur? Ya kalau mau bengkel fiksi di sini nih, Jalan Asem Baris Raya. Nih, Masalahnya kan nggak lihat Kenapa kita ke bengkel? karena cranknya macet, karena karatan sama rantainya tuh nggak ada klipnya, harus pakai kunci rantai buat nyopotinnya. Jadi mau nggak mau kita harus ke bengkel daripada Takut diketok-ketok daripada pecah, diketok-ketok, kalau nggak cranknya peang, ya udahlah. Gitu. Oke, jadi Kita serahkan yang Kita ke serah ke- profesional. ahlinya di situ ya. Tuh, lagi dikerjain tuh. Kayak enak banget ngerjainnya ya kalau udah biasa ya. Meanwhile, teman kita boom bisa malah ngerokok, bukannya ngerjain. Gimana tanggapannya, Be? Emang anjing sepeda anjing. Kan. Setelah dari bengkel udah dicopot semua, langsung naik ke proses pengamplasan sama ngeliatin stikernya. Di proses pengamplasan ini gue juga ada step kesalahan karena gue ngamplasnya nggak rapi. Itu juga dilakuin saat maghrib ya, udah sore banget jadi nggak kelihatan. Soalnya besoknya tuh langsung proses naik cat epoksi ya. Nah, untuk proses epoksi ini pasti kan ada takarannya ya, karena gue pakai merek, setiap merek kan juga pasti beda-beda kan takarannya. Nah, ini gue pakai produk dari lokal juga epoksinya. Terus saat proses epoksi naik, catnya tuh yang lama ternyata masih ketinggalan nih pernisnya. Jadi itu sempet ketar-ketir juga gue nih buat di sepeda ini projectnya, soalnya takutnya gagal karena ngangkat gitu kan, kayak ngeriting. Nah, itu gue akalin juga diamplas lagi kan, mau nggak mau tuh harus diamplas halus lagi biar nutupin yang cat ngangkatnya. Habis itu gue kasih epoksi lagi tuh buat nutupin pori-porinya kan, cuma tipis-tipis aja. Habis itu pokoknya intinya gue epoksi itu kemarin perbandingannya tuh 4:1:3 deh kayaknya. Yang 4 tuh epoksinya, 1 hardener, 3 tuh thinner. Di thinnernya juga gue pakai thinner PU kan soalnya. Terus habis epoksi, habis itu gue naik nih ke besoknya tuh proses ngecat kan, naik cat nih, cat warnanya. Pas sebelum itu pasti kan gue beli dulu kan cat warnanya itu ke tempat toko Duko kan, karena gue bakri ya alias masih pengangguran budgetnya. Jadi gue minta cat yang paling murah, nggak tahu tuh termasuk trik apa enggak, pokoknya bilang ke abangnya cat metalik yang paling murah berapa, habis itu minta dibuatin, diadukin. Pokoknya pas itu gue pakai sampelnya dari velg temen gue, gunmetal. Ini warnanya ini gunmetal ya. Sama gue beli cat juga warna hitam doff. Itu juga yang harga paling murah gue minta, soalnya buat ya udah warna hitam aja kan. Terus sebelum naik cat warna ke frame-nya tuh juga stepnya itu gue sambil nyelingin tuh ini ngecat crank sama stang. Itu kan soalnya gue konsepnya warnanya hitam doff kan. Habis itu baru ke frame-nya warna gunmetal. Pas lagi warna gunmetal
maksudnya lagi naik cat warna gun metal ini juga sama nih kejadian lagi. Catnya ngangkat sempet, karena yang tadi gue bilang step yang awalnya tuh gue ada kesalahan yang amplasnya nggak terlalu bersih kan. Jadi pernis yang lama ternyata masih ada yang nempel, jadinya agak keriting lagi. Di situ gue udah mulai aduh, ini cara ngakalin gimana ya. Jadi gue amplas lagi, habis itu gue pakai teknik buang-buang cat aja. Jadi ya udah nyemprotnya tuh jadi jauh banget, kayak buat nutupin pori-porinya aja biar tutup lagi tuh hasil yang cracknya yang habis diamplas itu. Habis naik cat ya nunggu lah pastikan sehari biar dia kering. Asli bisa lanjut sih kalau lagi terik, karena kemarin prosesnya lagi mendung terus cuacanya. Jadi ya udah tunggu besoknya. Sama gue juga belinya tuh kalau pernisnya online, jadi sambil nunggu itu barang datang juga kan. Habis itu ya udah lanjut ke proses nge-clear. Di clearnya itu gue pakai perbandingan di produknya tuh 4:1:2. Jadi 4 clear, 1 hardener, yang duanya itu thinner. Jadi ya udah disemprotin aja langsung sebanyak, kalau di frame ini seingat gue kayaknya 2 layer aja deh, 2 lapis aja. Harusnya sih lebih ya kalau mau bener-bener terlindungi banget nih cat yang gun metalnya, karena gue terlalu tipis juga kemarin ngerjainnya gara-gara cuaca juga. Jadi ya udah, asal yang penting ke-clear aja kan. Habis itu ya udah, setelah nge-clear, proses selanjutnya pasti kan nungguin lagi sampai dia kering, sampai bener-bener kering sentuh. Udah lanjut ke perakitan ya, masuk proses terakhir ya. Setelah clearnya udah kering ya pasti kan proses perakitan. Ini gue sepedanya gue rakit lagi sendiri tanpa ke bengkel, karena ya udah nggak perlu lagi tuh tracker buat crank sama alat buat mutusin rantai. Itu tinggal pakai tang aja, disambung lagi rantainya sama ya ada palu lah buat masukin besi yang di rantainya. Sama udah ini ya udah ada kunci L gitu-gitu masang sendiri. Sama apa lagi ya, jadi sih itu aja buat overall proses, maksudnya progres dari ini sepeda ya gue cukup puas. Apalagi ini gue juga baru pertama kali kan ngelakuin bener-bener ngecat nih, dari pakai alat kompresornya juga ya udah kayak semi proper lah buat ngerjain ini sepeda. Buat nilainya sih kalau buat diri gue sendiri sama nih sepeda ya 7,5 lah nilainya buat nih project sepeda. Warnanya juga gue suka, soalnya kan gun metal ya, itu juga lama juga tuh gue mikirinnya mau warna apa. Terus untuk keluh kesahnya ya bangun nih sepeda banyak juga ya. Pertama tuh pas lagi perakitan ada aja kendalanya, ini sepeda tiba-tiba ketiup angin jadi sempet jatuh ya, agak baret. Ya udahlah. Terus kendala cuaca juga itu ngaruh banget, karena lagi enak ngecat ternyata hujan kan. Itu juga ngaruh buat dari hasil catnya. Pertama nggak kering, terus kedua ya masih kena jadinya kayak ada bekas kena ketetesan air hujan. Terus udahlah, ini gue ngerasa puas, apalagi bisalah dipakai buat goes lagi, buat jadi pesepeda culture ya, ngikutin tren sekarang. Buat konten-konten selanjutnya nanti tungguin aja proses ini sepeda, atau nanti ada project lain di konten Bang Selon nih, entah itu nanti project sepeda, ngebangun restorasi atau otomotif lainnya ya. Udah gitu aja dari gua Rutap. Jangan lupa ya tetap pantengin konten dari Bang Selon dan Excellent Boys.